Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Nah, udah lama nih kita gak ketemu. Kali ini aku mau share video tentang gimana caranya buat mahar heksagon plastik. Kayak gini ya. Mahar heksagon plastik ini merupakan mahar yang sering di-request oleh pelanggan teman bahagia karena dia tuh bentuknya simple tapi wah, dilengkapi dengan LED lamp. Bisa dibuat lampu tidur juga. Nah, begitu teman-teman contohnya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe ya, supaya kita lebih semangat buat videonya. Nah teman-teman, kita lanjut ke alat bahannya. Di sini kita punya stiker The Wedding, nama pengantin, tanggal, nominal, dan ayat atau kata-kata. Kemudian ada uang, replika logam, replika koin, dan dried flower, serta ada LED lamp. Untuk memasukkan LED-nya, kita lubangi fiber figurannya teman-teman seperti ini untuk jalan masuk kabel. Kemudian kita lanjut memasang stiker The Wedding. Kita kelupaskan lemnya, rekatnya, kemudian kita kira-kira ukur kiri kanannya sehingga simetris. Dan ketika sudah pas, kita lepas rekatnya lalu kita tempelkan di tempat yang sudah tadi kita desain. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman setelah stikernya ditempel. Tahap selanjutnya kita akan memasang stiker nama pengantinnya. Seperti tadi caranya, kita kelupaskan perekatnya. Perekat yang nempel di stiker secara pelan-pelan. Kalau misalnya ada yang ketinggalan di perekat, kita pelan-pelan copot-copotin gitu supaya enggak terpisah dari yang lainnya. Kita hati-hati ya teman-teman dalam memisahkan perekat dengan kertas stikernya, soalnya banyak yang nempel-nempel kayak gini gitu. Nah, kita udah selesai nih, kita tempel ya. Caranya kayak tadi, kita tempelkan di kira-kira kiri kanannya oke. Kemudian kita tekatkan supaya dia nempel permanen. Terus kita bisa gosok-gosok, bisa tekan-tekan supaya stikernya nempel ke background yang warna putih. Lalu kalau udah nempel, kita bisa copotin tuh plastik yang nempel di stikernya. Nah, ini juga tahap ini hati-hati ya teman-teman, jangan sampai tulisan dari stikernya terbawa lagi gitu. Kalau misalnya ada yang keangkat, kita gesek-gesek, tekan-tekan lagi gitu supaya nempel sempurna. Kalau kita akan mengelupaskan di kira-kira fontnya yang agak kriwil gini, kita hati-hati soalnya takutnya ada yang keangkat terus sobek gitu teman-teman. Jadi kita secara perlahan angkat plastiknya terus geser. Nah, keangkatkan, kita tekan-tekan lagi, gesek-gesek. Nah, kalau copot kita angkat lagi, tarik, seperti itu caranya teman-teman. Untuk penggunaan material stiker ini dipilih karena warnanya dia nggak gampang pudar. Kalau misalkan kita printing biasa, itu warnanya lama-kelamaan ketika terkena sinar matahari akan pudar teman-teman. Jadi lebih bagus kita menggunakan bahan stiker seperti ini ya. Dan kita nggak perlu gunting-gunting mengikuti alurnya font. Kita tinggal ngeprint aja gitu di tempat percetakan stiker tersebut.
Lanjut, seperti cara tadi, kita siapkan tanggal pernikahan dan kita kelupaskan lagi perkat stikernya, lalu kita tempelkan di kira-kira kiri dan kanannya simetris ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat tanda di desain yang pertama, misalnya huruf dan itu sejajar dengan bulan Juni gitu. Jadi nanti pas penempelannya dikira-kira. Nah, ketika angka 0 2022 sejajar dengan huruf G seperti itu. Jadi nggak perlu ukur-ukur lagi. Begitu ya teman-teman caranya. Setelah nempel, kita bisa kelupaskan lagi, caranya seperti tadi. Lanjut, kita akan tempel uang yang sudah kita gulung. Sebelumnya aku sudah rangkai ya teman-teman uangnya menjadi seperti ini. Jadi nanti akan lebih gampang ditempel ke backgroundnya. Nah, jadi tinggal seperti ini aja, dikasih lem tembak. Nanti diikuti penempelan koin 100 sama replika logam mulia. Untuk penempelan koinnya kita kira-kira aja ya teman-teman, ya berkisar di pertengahan uang yang sudah kita tempel, sehingga nanti simetris antara kiri dan kanan. Tinggal kita tekan aja setelah kita lem, kemudian kita pasang lagi koin yang sebelahnya supaya nanti sejajar. Jadi jangan menyelesaikan kiri dulu baru kanan, tapi kiri kanan. Tekniknya seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menempel replika logam mulianya, tapi kita ukur dulu nih jarak dari koin ke frame-nya itu tepat enggak nih gitu. Tadi ternyata udah pas ya teman-teman, jadi enggak yang terlalu jomplang gitu. Kalau teman-teman masih pemula, nggak apa-apa setiap selesai tempel ukur, setiap selesai tempel ukur gitu, untuk memastikan tidak ada yang miring-miring, tidak ada yang terlalu lebar jaraknya seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa, akan lebih mudah mengira-ngiranya. Nah, kita lanjut untuk penempelan mahar, nominal mahar dan ayat atau kata-katanya. Jadi untuk cara pengelupasannya masih sama seperti tadi. Kita ulangi aja cara-cara yang tadi dalam penempelan stiker ya teman-teman. Biasanya semakin kecil ukuran font, maka akan semakin lama kita mengelupaskan dari kertasnya ini, karena dia akan ada yang tertinggal saat kita tarik gitu. Jadi harus pelan-pelan ya teman-teman. Lalu untuk penempelan kata-kata ini kita kira-kira juga antara kiri dan kanan supaya simetris ya. Selanjutnya kita gosok-gosok seperti ini supaya setiap kata bisa menempel sempurna di background. Kalau sudah nempel dengan sempurna, kita bisa angkat dan kelupaskan. Kalau ada yang keangkat, kembali lagi kita gosok-gosok lagi supaya stikernya nempel ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan tempel daun pakisnya. Di sini aku sudah menyusun satu persatu supaya nanti tinggal tempel-tempel aja pakai lem tembak. Jadi sebelum teman-teman ngelem secara permanen, kita butuh untuk merangkai terlebih dahulu setiap itemnya, sehingga nanti kiri kanannya tuh sama gitu dan mendapat posisi yang baik juga.
tidak menceng kiri, menceng kanan. Baru setelah itu, setelah mendapatkan posisi yang baik, kita lem satu persatu daun pakisnya. Dan kita selesaikan langkah ini sampai selesai ya teman-teman. Setelah selesai mengelem daun pakisnya, kita lanjut mengelem bunga Edelweiss. Kita tempelkan di area kosong bawah sampai ke sisi kanan kiri atasnya. Kalau ini terserah teman-teman ya, mau dirangkai dulu atau enggak. Sebenarnya bebas. Kita tinggal mengikuti ruang kosong yang di bawahnya sehingga tertutup semua. Teman-teman bisa melihat langkah-langkahnya seperti di video. Untuk lem tembaknya bebas aja, mau banyak atau sedikit, yang penting nanti rapi. Kita hampir selesai menempelkan bunga Edelweiss-nya teman-teman. Pokoknya kita cari celah-celah sekiranya itu kosong atau terlihat terbuka, kita tutup dengan bunga Edelweiss-nya. Kiri kanan tetap kita kembali lagi harus simetris, jadi harus sama penuhnya. Inilah hasil akhirnya. Kemudian kita akan tempel baby braid di kiri dan kanannya. Kita tangkainya masukkan aja ke daun pakis sehingga ujung tangkainya tidak terlihat. Kita kira-kira supaya ukurannya sama antara kiri dan kanan ya teman-teman. Kemudian kita akan tempelkan Lagurus dried flowers di samping baby braid-nya ya, supaya kita mendapatkan posisi yang baik. Kita tempelkan 2 Lagurus dried flowers di kanan dan 2 juga di kiri. Setelah dried flower semua tertempel, kita akan masukkan lampu LED-nya melalui lubang yang sudah kita atur sedemikian rupa berada di bawah frame-nya ya teman-teman. Kita lem dulu mesinnya, kemudian kita lem sisi demi sisi lampu LED-nya di pinggir-pinggir frame-nya tersebut. Pokoknya kita lem sampai merekat. Dan usahakan rapi ya teman-teman.
hasil akhirnya setelah diberikan lampu LED seperti itu ya. Itu dia teman-teman cara pembuatannya. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya dan bisa cepat melaksanakan usaha maharnya atau bikin mahar buat perhiasan sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.